Halo, jumpa lagi dalam mata kuliah manajemen proyek. Kali ini materi yang akan kita bicarakan adalah manajemen risiko proyek. Nah, kalau kita bicara risiko, apapun yang kita lakukan pasti ada risikonya. Jadi segala sesuatu pasti akan terjadi karena ada risiko dan ada risiko itu ada yang positif tapi ada juga yang negatif. Kebanyakan kita menganggap bahwa yang namanya risiko itu adalah negatif ya. Baiklah, manajemen proyek biasanya hanya berkonsentrasi pada masalah jadwal dan biaya sebagai fokus. Nah, sejak pertengahan tahun 1980 ini perusahaan mulai menyadari perlunya mengintegrasikan risiko teknis ke dalam risiko jadwal dan biaya. Manajemen risiko sangat penting pada kondisi di mana ada taruhan yang besar dan ketidakpastian tinggi. Manajemen risiko pada proyek meliputi langkah memahami dan mengidentifikasi masalah potensial yang mungkin terjadi, mengevaluasi bagaimana risiko memengaruhi keberhasilan proyek, monitoring, dan penanganan risikonya itu sendiri. Nah, manajemen risiko ini yang proaktif akan mengurangi jumlah masalah, memperbaiki keberhasilan pelaksanaan proyek. Baik, kita lihat pengertian dari risiko berikut manajemen risiko proyek itu sendiri. Baik, risiko adalah bahaya, akibat atau konsekuensi yang dapat terjadi akibat sebuah proses yang sedang berlangsung atau kejadian yang akan datang. Risiko mungkin terjadi oleh satu atau lebih penyebab dan memberikan satu atau lebih dampak. Nah, dalam lingkup proyek, risiko bisa terjadi pada salah satu atau beberapa tahapan proyek yang berdampak pada waktu, biaya, ruang lingkup, atau juga mutunya. Risiko ini merupakan sebuah ketidakpastian, memberikan dampak positif atau negatif, memiliki sebab akibat. Nah, ini namun risiko pada umumnya dipandang sebagai sesuatu yang negatif, seperti kehilangan, bahaya, dan konsekuensi lainnya. Kerugian tersebut sebenarnya merupakan bentuk ketidakpastian yang harus dipahami dan dikelola secara efektif sebagai bagian dari strategi sehingga dapat menjadi nilai tambah dan mendukung pencapaian tujuan. Dengan demikian, risiko dapat dikatakan sebagai suatu kesempatan dalam terminologi kuantitatif dari suatu bahaya yang didefinisikan yang secara matematis dapat diformulasikan sebagai berikut. Risk exposure sama dengan risk likelihood kali risk impact. Risk exposure adalah tingkat kepentingan risikonya. Risk likelihood probabilitas terjadinya risiko. Dan risk impact ini adalah dampak yang akan terjadi akibat risiko tersebut. Selanjutnya kita lihat jenis-jenis risiko. Yang pertama adalah risiko operasional. Ini merupakan risiko yang berhubungan dengan operasional organisasi atau perusahaan, mencakup risiko yang berhubungan dengan sistem organisasi, proses kerja, teknologi, dan sumber daya manusia. Yang kedua adalah risiko finansial. Ini merupakan risiko yang berdampak pada kinerja keuangan, seperti risiko akibat dari fluktuasi mata uang, kemudian tingkat suku bunga, termasuk risiko kredit, likuiditas, dan risiko pasar. Yang ketiga adalah hazard risk. Ini merupakan risiko yang berhubungan dengan kecelakaan fisik, seperti kejadian atau kerusakan yang menimpa harta perusahaan dan adanya ancaman perusahaan. Dan yang keempat adalah strategic risk, merupakan risiko yang berhubungan dengan strategi perusahaan, politik, ekonomi, dan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku.
Baru sekarang kita masuk ke manajemen risiko di dalam proyek. Nah, manajemen risiko itu pada dasarnya adalah proses menyeluruh yang dilengkapi dengan alat, teknik, dan sains yang diperlukan untuk mengenali, mengukur, dan mengelola risiko secara transparan. Sedangkan manajemen risiko proyek ini adalah proses sistematis yang untuk merencanakan, mengidentifikasi, menganalisis, dan merespon risiko proyek. Tujuan utama dari manajemen risiko adalah untuk meningkatkan peluang dan dampak peristiwa positif dan mengurangi peluang dan dampak peristiwa yang merugikan proyek. Sedangkan kegunaannya adalah dapat membantu meningkatkan kesuksesan proyek dengan membantu proyek-proyek baik inisiasi, lingkup proyek, dan mengembangkan perkiraan proyek. Berikut kita lihat tahapan-tahapan proses dari manajemen proyek risiko ya. Yang pertama adalah pasti ya perencanaan risikonya itu sendiri. Kemudian dilanjutkan dengan identifikasi risiko. Selanjutnya analisis risiko kualitatif dan kuantitatif. Keempat, perencanaan tindak penanganan. Dan terakhir, pengendalian dan monitoring dari risiko itu sendiri. Nah, sekarang kita lihat perencanaan manajemen risiko. Yang pertama adalah bagaimana proses memutuskan bagaimana mendekati dan melaksanakan aktivitas manajemen proyek, manajemen risiko untuk proyek, kemudian juga menyediakan sumber daya dan waktu yang memadai untuk aktivitas manajemen risiko, memastikan tingkat, tipe, dan visibilitas manajemen risiko yang setara dengan risiko dan kepentingan proyek bagi organisasi, dan menetapkan basis yang disepakati untuk mengevaluasi risiko. Masih kita lihat tahap perencanaan ini, inputnya ya, tahapan-tahapannya dari mulai input. Yang pertama pasti faktor lingkungannya seperti apa, aset proses organisasinya, pernyataan ruang lingkup, dan rencana manajemen proyeknya. Sedangkan prosesnya meliputi rencana rapat dan analisis, sedangkan outputnya metode, peran dan tanggung jawab, anggaran, waktu, kategori risiko, dan definisi peluang dan dampak risiko. Tahap berikutnya adalah identifikasi risiko. Yang pertama adalah menentukan risiko-risiko yang memengaruhi proyek dan mendokumentasikan karakteristiknya seperti apa. Kemudian peserta yang terlibat. Yang pertama adalah manajer proyek, anggota tim proyek, anggota manajemen risiko, ahli teknis di luar tim proyek, customer, end user, ahli manajemen risiko. Nah, identifikasi risiko ini merupakan proses iteratif karena risiko-risiko baru mungkin diketahui sebagai kemajuan proyek melalui siklus hidupnya. Iteratif itu adalah kejadian yang berulang ya. Oke, tahapan dari identifikasi risiko adalah inputnya faktor lingkungan, aset proses organisasi, pernyataan ruang lingkup, rencana manajemen proyek, dan rencana manajemen risikonya. Sedangkan prosesnya adalah documentation review, brainstorming, interview, root cause identification, SWOT analysis, kemudian analisis checklist, atau analisis teknik analisis diagram atau flowchart. Sedangkan outputnya adalah daftar risiko teridentifikasi, daftar respon potensial, risiko akar penyebab, dan kategori risiko terkini. Nah, sekarang kita lihat bagaimana analisis risiko yang bersifat kualitatif.
Yang pertama adalah menilai prioritas risiko teridentifikasi menggunakan peluang terjadinya dan dampaknya terhadap tujuan proyek bila risiko itu terjadi. Menilai faktor-faktor lain seperti kerangka waktu dan toleransi risiko ya, dari kendala biaya, jadwal, ruang lingkup, dan mutu. Proses analisis atau tahapan proses analisis kualitatif inputnya adalah aset proses organisasi, pernyataan ruang lingkup, rencana manajemen risiko, dan daftar risikonya itu sendiri. Sedangkan prosesnya adalah penilaian probabilitas dan dampak risiko, kemudian matrik probabilitas dan dampak, penilaian mutu dan risiko, kategorisasi risiko, dan penilaian urgensi risiko. Sedangkan outputnya adalah daftar risiko terkini. Yang berikutnya yaitu analisis risiko kuantitatif. Ini dikerjakan berdasarkan risiko yang diprioritaskan oleh analisis risiko kualitatif ya. Kemudian proses menggunakan teknik seperti simulasi Monte Carlo dan pohon keputusan untuk yang pertama menghitung hasil yang mungkin dan peluangnya, kemudian menilai peluang untuk mencapai tujuan proyek, mengidentifikasi risiko yang membutuhkan perhatian paling besar dengan menghitung kontribusi relatif terhadap keseluruhan risiko proyek. Mengidentifikasi biaya, jadwal, dan target ruang lingkup yang realistik dan dapat dicapai. Selanjutnya menentukan keputusan manajemen proyek ketika kondisi atau hasil tidak pasti. Kita lihat tahapan analisis risiko kuantitatif ya. Inputnya adalah aset proses organisasi, pernyataan ruang lingkup, rencana manajemen risiko, daftar risiko, rencana manajemen proyek. Sedangkan prosesnya yaitu berupa data gathering, hasil interview, distribusi probabilitas, pernyataan pakar. Dan teknik kuantitatifnya adalah pohon keputusan, modeling dan simulasi, analysis expected monetary value atau EVM. Sedangkan outputnya adalah daftar risiko terkini dari berupa analisis probabilitas proyek, peluang untuk mencapai tujuan, waktu dan biaya, dan daftar prioritas risiko terkuantifikasi. Next. Nah, sekarang bagaimana perencanaan dan tindak penanganan dari risiko tersebut. Proses mengembangkan pilihan dan menentukan tindakan untuk meningkatkan kesempatan dan mengurangi ancaman terhadap tujuan proyek. Ini mengikuti analisis risiko kualitatif dan kuantitatif tadi. Adapun perencanaan tindak penanganannya adalah tahapannya dari inputnya rencana manajemen risiko dan daftar risikonya itu sendiri. Sedangkan prosesnya adalah strategi untuk risiko negatif atau ancaman, strategi untuk risiko positif atau kesempatan, strategi untuk ancaman dan kesempatan, dan strategi tindak penanganannya. Sedangkan outputnya adalah daftar risiko terkini, rencana manajemen proyek baru, dan kesempatan kontrak terkait risiko. Nah, bagaimana strategi untuk risiko negatif? Yang pertama adalah avoid, yaitu penghindaran risiko melibatkan perubahan rencana manajemen untuk menghilangkan ancaman oleh risiko kerugian. Dan mengisolasi tujuan proyek dari dampak risiko atau mengendurkan tujuan yang dalam bahaya. Yang kedua adalah transfer. Nah, ini pemindahan risiko mensyaratkan penggantian penerima dampak negatif dari pemilik ke pihak ketiga. Ya.
Yang ketiga adalah mitigate, yaitu pengurangan peluang dan atau dampak peristiwa berisiko merugikan ke ambang atau batas yang dapat diterima atau toleransi. Nah, bagaimana strategi untuk risiko positif? Ya. Yang pertama adalah exploit, yaitu strategi untuk memastikan bahwa kesempatan atau risiko positif itu dapat terrealisasi. Ya. Kemudian contohnya, ya, misalkan ini menugaskan sumber daya manusia yang lebih berbakat untuk mengurangi waktu penyelesaian atau menyediakan mutu lebih baik dari yang direncanakan. Yang kedua adalah share, yaitu alokasi kepemilikan kepada pihak ketiga yang memiliki kemampuan terbaik menangkap peluang manfaat proyek. Contohnya, special purpose company atau joint venture. Dan yang ketiga adalah enhance, yaitu memodifikasi ukuran kesempatan dengan merekayasa peluang dan atau dampak positif dengan mengidentifikasi risiko, memaksimalkan pengendali kunci dari risiko yang berdampak positif tersebut. Nah, sekarang bagaimana strategi untuk ancaman dan kesempatan, ya? Strategi untuk threat and opportunity. Acceptance. Ini sangat jarang kemungkinan untuk menghilangkan seluruh risiko proyek, ya. Nah, tim proyek ini memutuskan untuk mengubah rencana manajemen proyek dengan menyesuaikan dengan risikonya. Yang kedua adalah penerimaan pasif. Ini berarti tidak ada tindakan, ya diam aja, namanya pasif, ya. Atau yang ketiga adalah penerimaan aktif. Nanti di sini menetapkan cadangan kontingensi termasuk jumlah, waktu, uang, dan sumber dayanya. Adapun strategi respon kontingen ini adalah beberapa respon dirancang untuk digunakan hanya bila peristiwa tertentu terjadi. Nah, untuk mencapai beberapa risiko, maka tim proyek membuat rencana respon yang hanya akan dilaksanakan di bawah kondisi tertentu. Ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana sih penanganan risiko atau risk response planning ini. Risk response planning atau penanganan risiko adalah proses yang dilakukan untuk meminimalisasi tingkat risiko yang dihadapi sampai pada batas yang dapat diterima. Secara kuantitatif, upaya untuk meminimalkan risiko ini dilakukan dengan menerapkan langkah-langkah yang diarahkan pada turunnya angka hasil ukur yang diperoleh dari proses analisis risiko. Secara umum, teknik yang diterapkan untuk menangani risiko ini dikelompokkan dalam beberapa kategori, yaitu yang pertama, menghindari risiko, yaitu dengan tidak melakukan aktivitas yang mendatangkan risiko dengan cara mengubah rencana proyek untuk menghilangkan risiko. Yang kedua adalah reduksi risiko atau mitigasi. Ini meliputi langkah-langkah untuk mengurangi peluang terjadinya risiko. Melakukan tindakan ini pada proyek akan lebih efektif daripada memperbaiki setelah kejadian berisiko terjadi. Yang ketiga, ya menerima risiko, yaitu menerima kerugian jika kejadian yang berisiko terjadi, jika risiko yang ditimbulkan relatif kecil. Dan yang keempat adalah transfer risiko dengan cara mengalihkan risiko ke pihak lain, yaitu dengan cara membeli asuransi. Nah, sekarang kita lihat pengendalian dan monitoring dari risiko itu sendiri. Proses mengidentifikasi, menganalisis, dan merencanakan risiko-risiko yang baru muncul, melacak risiko teridentifikasi, menganalisis ulang risiko sekarang, memonitor kondisi pemicu rencana kontingensi, memonitor sisa risiko, dan mereview pelaksanaan respon risiko saat mengevaluasi keefektifannya. Yang berikutnya adalah tujuan lainnya, yaitu untuk memastikan bila asumsi proyek masih valid dan risiko sebagai tadi nilai berubah dari sebelumnya,
Kemudian kebijakan dan prosedur manajemen risiko diikuti, cadangan biaya dan jadwal kontingensi dimodifikasi sesuai risiko proyeknya. Kita lihat pengendalian dan monitor ini tahapannya. Untuk inputnya adalah rencana manajemen risiko, daftar risiko, daftar perubahan yang disetujui, informasi kinerja proyek, dan laporan kinerja. Sedangkan prosesnya adalah penilaian ulang risiko, audit risiko, harian dan trend analisis, teknik pengukuran kinerja, analisis perbaikan, dan status rapat. Sedangkan outputnya ya berupa daftar risiko terkini, daftar perubahan, aksi penanganan yang disepakati, aksi pencegahan yang disepakati, dan rencana manajemen proyek terkini. Sekarang kita lihat pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap risiko. Ya, seperti ini adalah matrik 6 proses manajemen risiko dan tanggung jawab manajer proyek serta para stakeholder. Ya. Jadi yang S ini adalah support, sedangkan R ini adalah responsible, bertanggung jawab, sedangkan A ini adalah approve. Ya. Jadi ini semua dari mulai sponsor, manajer proyek, asisten proyek atau project manager support, manajer fungsional, dan test manager. Ya. Semua punya peran tersendiri. Nah, berikutnya adalah peran-peran kunci dalam manajemen risiko dan tanggung jawabnya. Yang pertama, senior management, yaitu menyusun kebijakan mengenai manajemen risiko organisasi, mendukung secara aktif tindakan manajemen risiko yang diperlukan untuk proyek dan memastikan bahwa semua stakeholder mendukung tindakan ini. Sponsor, ya bagaimana peran-peran? Yang pertama adalah memastikan sumber daya yang dibutuhkan tersedia untuk menangani risiko proyek, kemudian memastikan ada partisipasi aktif dari para stakeholder dalam proyek, memastikan bahwa risiko yang memengaruhi proyek dari luar dikelola dengan baik, kemudian memonitor dan melaporkan kemajuan dan efektivitas dari treatment terhadap risiko. Yang ketiga adalah manajer proyek atau direktur. Peranannya memimpin tim proyek dan bertanggung jawab dengan kewenangannya untuk mencapai tujuan proyek termasuk manajemen risiko yang berkaitan dengan proyek tersebut. Ya. Sedangkan pemilik risiko atau risk owners yaitu mempunyai tanggung jawab dan wewenang untuk menangani risiko yang telah teridentifikasi. Dan yang kelima adalah manajer risiko, risk manager, mempunyai tanggung jawab akuntabilitas dan memastikan proses manajemen risiko diterapkan secara efektif, meliputi mengarahkan dan mengelola semua aspek dari proses manajemen risiko. Yang kedua, mengembangkan dan menjaga risk management plan. Dan yang ketiga, memastikan semua risiko sudah jelas pemiliknya, risk owner-nya siapa, menjaga risk register, daftar risikonya, dan memastikan review risiko untuk identifikasi risiko baru atau yang mengalami perubahan, secara kontinu memonitor cost effectiveness, ya, keefektifan dari biaya, dan pelaksanaan treatment terhadap risiko. Kemudian persiapan laporan risiko secara reguler sesuai dengan risk management plan-nya, mencari dan melaksanakan continuous improvement untuk proses manajemen risiko dan sharing pengetahuan dengan stakeholder proyek. Dan yang berikutnya adalah tim proyek. Membantu dalam identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko, membantu dalam mengembangkan treatment terhadap risiko. Aktivitas manajemen risiko seperti ditetapkan dalam penanganan risk management plan. Oke, begitulah kira-kira apa yang dimaksud dengan manajemen risiko di dalam proyek, ya, betapa pentingnya bahwa semua kejadian, semua peristiwa atau semua kegiatan pasti ada risikonya. Nah, untuk risiko tersebut, apakah mau dihadapi
apakah mau dihindari atau mau dikelola, ya itu tergantung pada masing-masing organisasinya. Demikian kira-kira materi kita tentang manajemen risiko proyek. Sekian paparan Bapak kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Silakan kalian simak. Kalau kalian menyukai, silakan hubungkan menyukai atau like dan subscribe video ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kalian semua di dalam mata kuliah manajemen risiko. Terima kasih. Bapak akhiri pemaparan hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi ya.